Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatillah rahimahullah, Bapak Ibu rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh ini insyaallah kita meneruskan mentadabburi surah Al-Mulk. Kali ini kita masuk ke ayat yang ke-16. Insyaallah kita akan berakhir di ayat ke-22 ya. Untuk memudahkan, saya mengingatkan kembali ada 6 bagian utama dari surah Al-Mulk. Yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-4 berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diikuti ayat ke-5 sampai ayat yang ke-15 berbicara tentang surga dan neraka. Ayat ke-16 sampai ke-22 bicara tentang ancaman Allah yang bisa datang seketika, sewaktu-waktu. Ayat ke-23 sampai ke-24 menegaskan tentang pendeknya kehidupan kita. Ayat ke-25 sampai 27 berkenaan dengan kapan ancaman Allah ini akan didatangkan, dan ayat 28 sampai 30 berkenaan dengan lemahnya diri kita. Jadi ini yang kita jadikan pegangan agar kita tahu pemetaan dari surah Al-Mulk. Mungkin saya tuliskan untuk memudahkan. Jadi pemetaannya dari ayat 1 sampai 4, 5 sampai 15, 6 sampai 22, 16 sampai 23 sampai 24, 25 sampai 27, 28 sampai 30. Jadi ini surah Al-Mulk. Ini bicara tentang kekuasaannya Allah yang sudah kita bahas, bicara tentang surga dan neraka. 16 sampai 22 berbicara tentang ancaman Allah yang bisa datang seketika, ancaman yang tiba-tiba, kapan saja kalau Allah menghendaki bisa mengancam kehidupan kita yang sangat singkat. Ayat 25 sampai 27 tentang kapannya. Ayat terakhir berkenaan bahwa kita ini lemah. Perhatikan, salah satu kebiasaan dari struktur Al-Quranul Karim adalah berbeda dengan buku. Kalau kita nulis buku biasanya ada paragraf-paragraf, wonten paragraf 1, paragraf 2 sampai kemudian membentuk isi buku. Bedanya kalau Al-Quran itu polanya tidak seperti paragraf karena dia tidak ditulis seperti buku. Sebagian ulama menyatakan Quran itu kadang-kadang di setiap surah punya strukturnya sendiri. Salah satu bentuk strukturnya adalah seperti cincin, dia saling kait-mengkait satu sama lain. Misalnya ayat yang pertama ini tentang kekuasaan Allah, hubungannya dengan kelemahan kita. Jadi yang di sini Allah sangat powerful, di sini kita sangat lemah. Jadi dia punya hubungan satu sama lain. Di sini dijelaskan surga dan neraka. Kapan kita akan masuk surga dan neraka? Penjelasannya di sini. Ini hubung ke sini. Ancaman Allah yang tiba-tiba itu juga menunjukkan kehidupan kita yang singkat, sehingga dia berhubungan satu sama lain. Jadi akan mudah mengingatkan kita kalau menghafalkan surah. Jadi kita tahu pemetaannya. Oh, surah Al-Mulk isinya begini. Isinya tentang kekuasaan Allah, ujungnya nanti menarik, diawali dari kekuasaan Allah. Mestinya kalau kita tadabbur surah Al-Mulk, ujungnya ngapain kita? Sadar akan kelemahan diri kita, gitu. Dan kita tahu ujungnya bahwa kita ini akan ke surga atau ke neraka. Karena itu nanti di sini dijelaskan kapannya. Dan kita harus hati-hati menjalani kehidupan karena ancaman Allah bisa datang kapan saja. Dan kenapa? Karena memang kehidupan ini amat sangat singkat. Itulah isi dari surat Al-Mulk kalau kita petakan secara besar.
1 sampai 4 sudah kita diskusikan, 5 sampai 15 kita sudah. Sekarang kita masuk ke 16 sampai 22 insyaallah. Jadi mungkin kurang 2 pertemuan lagi kalau bisa kita selesaikan dari surah Al-Mulk. Kita mulai dari ayat yang ke-16. A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. A'amintum kata Allah SWT. Ayatnya diawali dengan kata istifham, namanya istifham tapi yang digunakan agar kita ini berpikir. Salah satu keindahan Al-Quran adalah Quran itu amat sangat rasional dan logis. Jadi salah kalau agama itu seringkali difahami hanya sekedar ketaatan pasif ya. Jadi kita hanya mau diminta untuk taat saja tanpa berpikir. Quran itu enggak, Quran ngajak kita berpikir karena ketaatan yang hanya dilakukan oleh seseorang secara fisik itu bukan ketaatan yang baik. Maunya kita pasrah sama Allah itu fisik kita pasrah, otak kita pasrah, hati kita pasrah sama Allah SWT. Itu namanya taslim. Orang yang disebut muslim, ya, prosesnya disebut dengan Islam. Sehingga yang taslim itu fisik kita, otak kita, hati kita, semuanya taslim. Tidak bangkang seperti anak kita kalau disuruh sholat karena takut fisiknya ada sholat, otaknya maunya main game dia misalnya. Kita tidak kepingin begitu. Kan itu Al-Quran ngajak dialog sama kita. A'amintum, apakah kalian merasa aman? Aman itu menarik. Salah satu nama Allah adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min. Dari kata mukmin muncul kata iman, muncul kata aman. Ya, kalau kita lihat, jadi ada kata iman, ada aman, ada amanah, ada mukmin. Sebenarnya salah satu clue dari bahasa Arab adalah di dalam Al-Quran kalimat satu sama lain itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau orang itu punya iman, dia pasti aman. Orang yang disebut dengan mukmin. Kalau mau mudahnya misalnya Rasulullah SAW mendefinisikan orang mukmin itu tidak nyakitin orang lain, lesannya tidak nyakitin orang lain, perbuatannya tidak nyakitin orang lain. Kenapa? Karena iman itu akan membuat kita aman. Orang lain juga aman, kita juga aman. Aman dari azabnya Allah dan seterusnya. Makanya kalau kita mau merasa aman, dari mana dapatnya? Bukan dari satpam yang ada di rumah kita, harta yang ada di tabungan kita, semuanya, tapi dari Al-Mu'min. Karena Allah yang memberikan rasa aman. Dengan bayangkan, kita ini meskipun punya apapun, tapi kalau kita rapuh di dalam, kita tidak pernah punya aman. Lah, semua selain Allah itu rapuh. Harta itu rapuh, orang yang kuat kayak apapun tetap rapuh. Hanya orang yang bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Masya Allah, dengan bayangkan Imam Malik itu kedatangan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid punya masalah saat itu dan dia belum sanggup menyelesaikan. Akhirnya minta kepada salah seorang pegawainya, kata dia, datang kamu ke rumahnya Imam Malik, minta Imam Malik datang ke istana. Kita ingin menyelesaikan urusan satu masalah ini. Imam Malik didatangin, apa kata Imam Malik? Al-ilmu, kata dia, ilmu itu tidak didatangi, ilmu itu tidak mendatangi, tapi didatangi, kata Imam Malik. Akhirnya diberitakan oleh pegawainya ini bilang ke Harun al-Rasyid, khalifah pada saat itu, kata Imam Malik bahwa ilmu itu, pengetahuan itu bukan mendatangi, tapi didatangi. Oke, kalau begitu aku datang. Harun al-Rasyid datang. Begitu datang waktu kajian begini, tidak diperlakukan seperti orang yang secara khusus, tapi sama aja. Kata Imam Malik, kalau kamu ada keperluan ya tunggu selesai urusan ini, dijelaskan semuanya, masalah selesai, baru giliran Harun al-Rasyid. Dan semua orang duduk saat itu. Yang menarik, Harun al-Rasyid diberikan kursi sendiri karena dia seorang khalifah. Apa katanya Imam Malik? Menyindir Imam Malik, menyindir Harun al-Rasyid. Kata Imam Malik, sesungguhnya orang yang tawadhu, kata Imam Malik, maka akan semakin ditinggikan kemuliaannya oleh Allah. Bahwa siapa yang tidak tawadhu, maka dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Kata Harun al-Rasyid, singkirkan kursi ini.
Dan Imam Malik duduk seperti murid-muridnya Imam Malik yang lain. Harun ar-Rasyid duduk seperti murid-muridnya Imam Malik yang lain. Kenapa ada orang bisa seperti ini jiwanya? Kalau kita pikirkan, nggak takut sama siapapun, teguh kuat, karena dia punya iman, karena dia bersandar kepada al-mu'min. Itu namanya kenapa Allah menyatakan salah satu asma Allah adalah al-mu'min. Kalau kita ini memakrifai Allah al-mu'min jauh di dalam hati kita ini akan aman, pikiran kita akan aman, hati kita akan aman. Namanya al-mu'min. Nah, sekarang Allah menyatakan kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah, pertanyaan pertama kita diajak mikir, a'amintum, apakah kalian merasa aman? Kata Allah, man fis sama, dari man. Nah, ini yang menarik ya, man fis sama kalau kita terjemahkan secara literal, dari orang yang ada di langit. Pertanyaannya, man ini kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris who, tidak dijelaskan siapa. Karena itu kalau kita lihat dalam tafsir, berbeda-beda para ulama menjelaskan. Satu, ada yang merujukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada yang merujukkan kepada malaikat. Ketiga, ada yang merujukkan kepada malaikat Jibril secara khusus, karena Jibril salah satu tugasnya adalah menimpakan azab kalau sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang sifatnya tidak tertentukan seperti ini, man fis sama, boleh jadi semua maknanya benar. Kenapa? Karena begini, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti nanti memiliki kesesuaian dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Ingatlah, orang yang ahli maksiat atau orang yang kufur kepada Allah, Allah sayang tidak kepada mereka? Bukan sayang. Kalau tanda jenengan orang mukmin yang baik, jenengan sayang tidak pada orang ahli maksiat? Pasti bukan sayang. Karena itu kata man fis sama maknanya juga semuanya nanti. Allah, malaikat, ahlus sama, semua penduduk langit, semuanya nggak ada yang suka. Dan mereka itu akan menjadi musuh dari siapa? Orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-15 kita dikisahkan tentang bagaimana dunia ini, bumi ini menjadi tempat yang nyaman buat kita. Kalau masih ingat, dijadikan zalul oleh Allah SWT. Nyaman, tenang kita. Padahal kalau kita pikirkan, bumi ini seperti kendaraan, tentu. Jadi Allah itu menggambarkan bumi itu seperti hewan ya, karena zalul itu dulu dipakai untuk unta atau kuda yang kalau kita tunggangi kita merasa nyaman karena punggungnya dibikin lebih rendah. Jadi kalau unta apalagi ada tempatnya yang biasanya ditempatin pelana. Karena itu, karena bentuk hewan itu begitu, maka orang menjadi nyaman kalau dia mengendarai. Allah menggunakan bayangan dari hewan itu sekarang dipindahkan ke bumi ini oleh Allah SWT. Karena bumi ini seperti tunggangan buat kita, dia juga berotasi, muter dia, tapi kita nyaman, tidak terasa. Jenengan naik BMW, naik Mercy, naik mawon lah, mobil yang paling keren, masih terasa kalau kita sedang berada di dalam mobil, gitu, senyaman-nyamannya. Tapi kita tidak pernah terasa kalau bumi ini berputar, bergerak, saking nomornya, saking semutnya oleh Allah dijaga sampai orang tidak terasa, seakan-akan merasa padahal kita ini melayang-layang di angkasa kalau kita pikirkan, gitu. Buminya, ya Allah, kok iso ngoten boleh dipikirkan? Siapa yang bikin gitu? Allah. Kata Allah, sengaja aku bikinkan zalul, dan silakan kamu jalan kemana-mana. Bumi yang awalnya tempat kita merasa nyaman, sekarang dibalik oleh Allah di ayat yang ke-16. Apakah kamu merasa aman, kata Allah SWT, terhadap bumi yang aman, nyaman? Ayyakhsifa bikumul ard. Tiba-tiba bumi itu nanti ayyakhsifa, dari kata khosafa. Salat ada salat khusuf, ada salat kusuf. Kalau matahari itu, kalau bulan itu tertutupi, pelan-pelan tertutupnya ya, nanti pelan-pelan nanti akan ada gerhana rembulan, namanya khusuf. Khosafa itu maknanya kompres, itu kompres. Kalau ditekan yang pertama, atau overlap atau envelope kalau kita menutupi, seperti amplop kalau kita ya, kalau menutupi, atau saking kalau memasukkan satu benda ke benda yang lain sampai kemudian tenggelam, nggak kelihatan sama sekali. Namanya khosafa. Yang menarik itu terjadi perlahan-lahan. Jadi
Kados disedot niku terus pelan ican, namanya khosafa. Bumi yang awalnya nyaman, tentram itu kata Allah. Apakah kamu merasa aman? Bahwa bumi yang kamu diami aman itu, nyaman itu, aku bisa saja bikin. Kalau aku perintahkan bumi itu, nanti bumi itu akan saking, akan menarik kita, memasukkan kita, mengenvelop kita, mengompres kita, masuk ke dalam pelan-pelan bersama dengan kiri kita. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Bikum baknya itu musahabah, bersama-sama maksudnya. Jadi dimasukkan kita bersama-sama dengan bumi, karena buminya sekarang menelan kita, sampai kemudian rata dengan tanah dan kita nggak ada lagi. Kata Allah, aku bisa bikin begitu itu. Ayakhsifa bikumul ard faida hiya tamur. Faida maka tiba-tiba hiya bumi itu tamur, berjalan dengan cepat atau bergerak dengan cepat, namanya tamur, quickly move, dia bergerak dengan sangat cepat. Seperti tamur itu sebenarnya seperti gini awalnya, seperti unta. Kalau unta itu lari kencang kemudian kita tarik, atau kuda kalau lari kencang kemudian kita tarik, maka dia muter mengepulkan debu ke atas, gitu, ke atas. Tamur itu seperti begitu. Jadi tiba-tiba bumi yang tenang itu, Allah bisa bikin bumi itu menyedot yang ada di atasnya dan masuk ke dalamnya, sehingga kemudian bumi bergerak dengan sangat cepat, masuk semua yang ada di atasnya ke dalam perutnya. Namanya ayakhsifa bikumul ard, kata Allah SWT. Dan kita nggak bisa merasa aman kayak begitu itu. Teng Surabaya kejadian, teng Jepang kejadian. Tiba-tiba mobil seenaknya di perempatan seperti yang di Jepang itu, delep kabeh, belep, hilang semuanya. Bisa kapan saja Allah melakukan itu. Karena bumi itu makhluknya Allah SWT. Dia bisa perintahkan kapan saja. Telan orang itu ditelan. Dan contohnya sudah ada di dalam sejarah. Sinten Qarun. Kata Allah, فَخَسَفَ اللَّهُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Dalam surat Al-Qasas, bagaimana Allah menceritakan Qarun. Maka kami tenggelamkan Qarun, kata Allah SWT. Wabidarihi, bukan Qarun itu, wabidarihi, dan rumahnya. Jadi semua istananya, hartanya, rumahnya. Fakhosafna, maka kami tenggelamkan, kami lumat Qarun itu. Wabidarihi, wabidarihi al-ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada satu kelompok pun yang bisa nolong Qarun untuk menyelamatkan. Wa ma kana minal muntasirin. Dan memang Qarun bukan termasuk orang yang bisa diselamatkan. Kalau Allah sudah menentukan, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan. Maksudnya, apa sih yang membuat kita ini kok sombong, kok berani berbuat maksiat? Memangnya kamu merasa aman? Jangankan di akhirat, hatta di dunia kamu itu sebenarnya tidak aman, kata Allah SWT. Karena azab Allah, ancaman Allah bisa datang sewaktu-waktu, datang dari bumi yang kita pijak ini sendiri. Itu maksudnya, untuk kita menyadari aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Yang pertama. Sekarang yang kedua, amintum, ataukah kamu merasa juga aman? Kalau tadi azabnya dari ancamannya dari mana? Dari bawah kita, yaitu dari bumi. Sekarang oleh Allah dari atas. Amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah kamu merasa aman dari zat yang ada di langit sana? Allah, para malaikatnya, para tentara Allah yang siap kapanpun saja untuk ngapain? Ayyursila, untuk mengirimkan, ayyursila alaikum, atas kalian, hasiba. Hasiba, muhasab, tempat orang haji kalau ngambil kerikil untuk melakukan jamarat, namanya muhasab, atau Musdalifah. Kita ngambil kerikil untuk besoknya kita ke Mina melemparin. Nah, hasiba itu kalau makna kita mungkin seperti badai batu. Kita tidak pernah bayangin itu, tapi kalau orang yang hidup di 4 musim, hail kalau di sana, misalnya bola salju itu kalau lagi kadang-kadang bisa 1 bola tenis. Dan itu kalau lagi deras itu mobil semua penyok semuanya, kaca-kaca bisa pecah.
itu baru es. Ya biasanya hailstorm kalau lagi musim salju itu bisa muncul kayak begitu, dan itu bisa bola-bola saljunya bisa keras-keras seperti batu. Hasibah bukan salju, batu beneran. Sekarang bayangin kalau Allah menghujani kita dengan batu, itu namanya hasibah. Jadi Allah mengirimkan batu-batu dari langit. Ada dua cara ahli tafsir menyatakan memang batunya dari sana, sebagaimana batu yang dibawa oleh ababil, ya, oleh sekelompok kawanan burung, ya. Yang kedua enggak, jadi seperti akan ada tofan, angin tofan yang sangat keras, kemudian membawa batu-batuan yang ada di bumi naik ke atas dan kemudian dihujankan kepada satu kaum atau orang tertentu yang memang oleh Allah diancam orang tersebut. Itu namanya ayyursila alaikum hasibah. Karena hasibah itu batu-batuan yang sangat banyak. Jadi dari bawah kita tidak merasa aman, dari atas juga tidak akan merasa aman. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Allah bisa menghujani kita. Am amintum, ya, kata Allah SWT, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit sana, yang kapan saja bisa menurunkan yursila alaikum hasibah. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kata Al-Quran Karim. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu tidak akan lama, sebentar lagi kamu akan tahu, kata Allah SWT, kaifa nadhir, bagaimana nadhir. Nah, saya perlu nadhir. Nadhir itu maknanya bisa dua. Satu, dia bisa maknanya menjadi noun, yakni sebenarnya asalnya dari kata nadhiri, cuman yaknya dibuang. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu gini, dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang kata akunya itu seringkali kadang dibuang untuk menunjukkan sesuatu yang emergensi. Seperti katos ngeten, kalau kita berdoa kepada Allah SWT, kita ini doanya menggunakan kata Robbi. Sebenarnya ada yaknya, ya, Robbi. Tapi seringkali kalau kita berdoa, yaknya kita buang menjadi Robbi. Yaknya hilang, tapi maknanya tetap, maknanya wahai Tuhanku. Jadi kan buat tidak dipanjangkan kalau doa. Robbi habli minas sholihin, bitem Robbi, Robbi habli minas sholihin. Kenapa? Karena bahasa Arab itu tidak seperti bahasa kita Indonesia. Ungkapan hati itu diungkapkan dengan simbol kalau dalam bahasa yang lain. Misalnya tanda tanya, tanda seru, koma. Bahasa Arab betul nonton. Jadi bahasa Arab itu untuk mengungkapin perasaan itu munculnya dalam berbagai model, misalnya dengan dibuang kayak begitu. Tapi itu ungkapan hati. Itu yang menarik. Bahasa kita tidak punya. Nah, jadi orang Arab itu misalnya kalau menyatakan saya amat sangat butuh, itu caranya manggilnya dipendekkan. Bukan lagi Robbi, tapi Robbi. Itu secara bahasa maksudnya, saya amat sangat butuh ya Allah. Saya nemen butuh nih pun. Kados ngeten, kita ini kalau lagi emergency, jenengan kalimatnya tidak akan dipanjangkan. Buatan misalnya masuk ke dalam kolam, tenggelam kita. Jenengan kalau minta tolong, kalau emergency, pertanyaan saya, kalimatnya panjang atau pendek? Masuk, tolong ya, kelelep nih. Tolong, cepet kita. Lah orang Arab ngoten maksudnya. Orang kalau berdoa Rabbi ngoten maksudnya. Karena itu yaknya dibuang. Nadir itu sebenarnya ada yaknya. Nadiri ngoten maksudnya. Tapi ini emergency. Kata Allah, fasata'lamuna itu present tense, kamu akan mengetahui. Tapi ditambahi sin untuk menunjukkan waktunya tidak panjang, waktunya tidak lama, sebentar aja. Karena hidup itu sangat cepat, apalagi ini berkaitan dengan orang Quraisy dengan Rasulullah SAW. Kamu tolak Nabi Muhammad, kamu tolak Nabi Muhammad itu adalah nadir, Nabi Muhammad itu adalah pemberi peringatan. Sebentar lagi kamu akan tahu kebenaran Nabi Muhammad, apa yang diancamkan oleh Nabi Muhammad. Kaifa nadir, sebentar aja kamu akan tahu my warning, kata Allah, peringatanku. Kayak ibu marah sama anaknya itu. Kau ndak terus ya, kau roh dewe bisa ya, iling-ilingan ya, mau tercai kamu ini.
Ini gua naminin nadhir. Yang pertama nadhir dirujukkan kepada peringatannya, yang kedua dirujukkan kepada betapa benarnya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memberikan peringatan. Kata Allah SWT, Rasulullah itu ngasih tahu dan segala macam. Itu namanya kaifa nadhir, kaifa nadhir. Oke? Sekarang ada dua yang Allah menunjukkan kepada kita. Satu, ancaman yang bisa datang dari bawah. Yang kedua, ancaman yang bisa datang dari atas. Kita ini dikepung sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mikir dengan begitu, cukup membuat kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dan kita kemudian hanya punya satu ketergantungan untuk kita merasa aman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten, napa maneh ditambah Covid, tambah boten ketinggal boten saking arai tertundi kalau kita pikirkan. Allah itu ngingatin sama kita, kenapa sih kamu itu kok tidak bisa taat kepadaku? Memangnya kamu punya apa? Memangnya bagaimana kamu itu kok bisa merasa aman? Tanah yang kamu pijak sewaktu-waktu bisa menelan kamu. Langit yang ada di atasmu kapan saja bisa aku kirimkan batu untuk menghujanimu, kata Allah SWT. Dan itu semuanya karena kasih sayang itu aku tahan. Kamu ini hanya saya kasih peringatan dulu. Dan tidak lama kalau kamu teruskan, fasata'lamuna kaifa nadhir, kata Al-Quran. Setelah itu Allah menyatakan, walaqad kadzdzaba alladziina min, sungguh berdusta, kata Allah SWT, alladziina min qablihim, orang-orang sebelum kalian. Fa kaifa kana nakir, kata Al-Quran Karim. Nah, sekarang lihat. Ini cara Allah lihat sekarang mengingatkan kita. Ini sebenarnya cara kita untuk agar kita ingat kepada Allah SWT. Ancamannya itu cara ingatin satu dengan ancaman yang bisa datang, ancaman di depan dan ancaman yang akan. Yang kedua, ancaman yang sudah. Karena ada orang yang dikasih ancaman tapi belum kejadian, bilangnya apa? Itu kan paling cuma diancam doang, tidak akan terjadi. Jadi Allah itu mengingatin kita, oke, sekarang tak ancam dulu. Habis itu dikasih contohnya yang konkret, yang sudah terjadi. Ini nanti kalau kita mikirin, kalau orang diperingatin gitu masih nambang, ini mulai saking nopo nih, mau dipikirkan. Sudah dikasih ancaman, tak wanti-wanti loh, nanti akan begini. Orang nanti masih gini, paling diancam kok, Pak Guru itu cuma ngeden-ngedeni, ndak kira asli nih. Nah, wonten nih. Akhirnya dikasih tahu yang sudah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Kata Allah, walaqad, perhatikan ya. Walaqad itu dua kali sumpah kalau dalam bahasa kita. Seperti orang ngomong, tuam menang, dua kali. Bukan normal kalimatnya. Kadzdzaba, mendustakan terus-menerus. Siapa? Orang-orang sebelum kalian. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah akibatnya setelah dia berdusta berkali-kali, datang peringatan kepada mereka tapi tidak dipedulikan, kata Allah, fakaifa kana nakir. Maka bagaimana nakir, kata Allah. Nakir itu menarik. Nakir, kalau yang di atas namanya nadhir, sekarang nakir. Nakir dari kata nakiroh, dari kata ingkar. Ingkar itu sesuatu yang kita nggak ketahui, sehingga kita nggak tahu. Hukuman yang kita tidak pernah punya ekspektasi, seperti Covid gini lah, saya kena atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kita masih bisa memproteksi. Ada jenis hukuman yang sama sekali kita nggak tahu kapan terjadinya, kenapa terjadinya. Namanya nakir, unexpected punishment. Kita nggak tahu. Kata Allah SWT, seperti Abroha, nggak tahu. Seperti tenggelamnya Fir'aun, nggak tahu. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Itu cara Allah menghukum siapa? Orang yang sudah diperingatin berkali-kali tapi masih saja. Bayangin kata Fir'aun. Fir'aun itu Masya Allah 9 mukjizat. Mau dibayangkan 9 mukjizat. Orang itu diperingatin 1 kali mukjizat, mestinya sudah sadar. Misalnya orang itu kalau beban sekali dinasihatin dengan kalimat, jangan begitulah, kamu, diperingatin. Akhirnya puncaknya nanti dikasih mukjizat agar dia menjadi taat. Misalnya kayunya dilempar jadi ular yang sangat besar.
atos-atose ati tiang niku lek ningali mukjizat mesti akhirnya iman aku percaya aku ngoten mesti ngira ngoten to. Umate Nabi Musa niku mboten cukup 1, 9 bayangkan. Air naik ke rumah semua orang orang Kipti saat itu. Dia datang ke Musa, tolong Musa, ini banjir ini datang dari mana? Kok tiba-tiba ada hujan, airnya masuk semuanya ke rumah kita. Tolong dong doain. Kalau kamu doain sama Tuhanmu, terus hilang airnya, kita akan beriman deh. Didoain oleh Nabi Musa, hilang airnya, hilang juga iman mereka. Nggak percaya mereka. Didatangin wal jarad. Yang kedua sekarang, dikatain belalang memakan hasil pertanian mereka semuanya. Makan daun pintu, rumah mereka banyak yang ambruk. Datang lagi ke Musa. Karena ini semua tanda peringatan dari Allah. Mereka sadar lagi, ngemis ke Nabi Musa, didoakan selesai, kufur lagi. Diganti kutu sama Allah. Kutu ngabisin juga sisa hasil pertanian dan menyesap darah seperti cacar kepada orang Mesir. Datang lagi ke Musa, iman, saya dereng, saya telu nih, songo, sedoyo nih, saking nemen nih, tis'a ayatin bayyinat terus Al-Quran Karim. Sampai 9 itu nanti ada aso, tongkatnya Musa, ya tangannya Musa, ya wadam, darah, semua air menjadi darah. Bayangkan, orang buka dari keran keluar darah, sungai Nil jadi darah. Ngoten wis cek dengan abang nih pun darah nih. Ngoten kan. Sampai terakhir nanti baru Al-Qur'an menyatakan fa kaifa kana nakir. Masya Allah. Kita juga bisa sama mendapatkan kayak begitu. Terus dikasih sama Allah, awalnya dikasih warning. Kalau kita lihat betapa lembutnya Allah, betapa sayangnya Allah, hatta kepada Fir'aun yang sangat tiranik masih maksudnya kados wong tua itu diharap-harap api sampai 9 kali. Sampai begitu masuk ke dalam Laut Merah udah selesai Firaun. Begitu sudah di sini kata Al-Qur'an sudah gharaq ya, sudah begini Firaun baru menyatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Dari malaikat kasep konflik dilepaskan niku namine fa kaifa kana nakir. Sekarang Masya Allah, kita ini juga kalau meringatin anak kita, meringatin siapapun saja, tirulah gaya Al-Quran Karim. Yang pertama, kalau kita lihat, mulai dari kekuasaan Allah. Ingatkan dia dengan Allah, bagaimana kuasanya Allah, ma'rifatullah, asma'nya Allah. Karena orang itu kalau baik, cukup dengan ini orang sudah baik. Jangan ada percaya, uang itu mulai soleh, cukup alasannya cuma Allah. Nggak mikir surga, nggak mikir neraka, nggak wedi ancam-ancaman, enggak. Kok nopo kok sholat? Kulo izin teng pangeran, ya nopo dek katai diparingi rezeki, tapi boten cetak kulo nyukuri teng pangeran. Alasannya itu cuma cukup Allah. Niki kelasnya wong sing saleh, ngoten to. Lah wong boten cekap diperingatin dengan kekuasaan Allah, naik peringatin orientasi surga atau neraka. Kamu kalau begini nanti menuju surga loh. Kamu lah begini dapat pahala segini. Nomor kali. Lah itu udah kena ancaman. Ini sebenarnya trik juga untuk merubah kita. Karena ini juga menjadi peringatan buat diri kita. Kadang karena iman itu naik turun. Kadang-kadang diingatkan Allah tetap saja mboten nilai. Wong kata wong Jawa nyebut tetap apa nyebut apa? Ini namanya kekuasaan Allah. Yang pertama. Menarik nih, karena Allah yang nyiptain kita, Allah tahu batin kita, Allah tahu tentang siapa diri kita. Makanya kadang ada orang peringatin lah, kalau kita ngingatin anak, mulai juga dari sini. Karena itu penting mulai mempelajari anak kita. Startnya dari mana? Ma'rifatullah. Dari namanya Allah, dari siapa Allah, bagaimana Allah, itu semuanya namanya dari sini. Terus naik ke sini. Sekarang kita sudah ke ancaman. Kalau ancaman peringatin dari sana dulu, ancaman yang akan. Setelah itu ancaman yang sudah. Jadi Quran yang menawi dipikiri terus, teng pundi-pundi. Wong psikologi akan senang, orang pendidikan juga akan senang, orang sosial juga akan senang. Karena Quran itu kados nopo nggih, kados harta karun. Orang itu akan menemukan semua sesuai dengan kebutuhannya. Orang pendidikan nonton ngeten udah di teori pendidikan, ngoten Quran.
indahnya Al-Quranul Karim. Kalau orang mau tadabbur, boten pernah berhenti, jenengan pun ngerosok, saya sudah selesai, sudah pernah saya mengaji surat Al-Mulk Ustaz. Boten, hari ini kita ngaji Mulk, besok kita ngaji lagi, ayat yang sama, muncul lagi sesuatu yang lain lagi. Itu indahnya Al-Quran, boten pernah selesai Quran ini. Karena dia adalah kalamullah. Gila kalamnya kita, boten isi nih ngomongnya. Ini kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang Allah ngingatin dengan kejadian yang masa lalu untuk menjadi peringatan buat kita. Selanjutnya Allah menyatakan awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhunna ila ar-rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Sekarang tiba-tiba Allah ngingatin kita tentang burung. Nah, sekarang dilihat, suruh melihat apa yang ada di alam semesta, katakanlah yaitu burung. Nah, karena ini gambaran, ini menariknya Al-Quran menurut Allah, monggo dipikirkan. Sekarang Allah menyatakan, apakah kamu tidak melihat burung? Kata Allah SWT, awalam yarau ila at-tayr, untuk lihat burung, fawqahum, yang ada di atas kalian semuanya. Sebenarnya untuk batu ini kaitannya juga dengan burung. Dan dua-duanya ini tahu orang Arab Quraisy itu. Ababil Abroha dia tahu. Yang gitu. Korun dia tahu. Karena ada Bani Israel di sana. Ada orang Yahudi. Sama lah dengan kita. Kalau kita ini tidak taat kepada Allah SWT, ingatin dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Tsunami misalnya. Konda eling tahu tsunami. Konda eling tahu. Dan segala macamnya. Itu akan memudahkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kata Allah, awalam yarau ila at-tayr. Apakah kalian tidak melihat kepada burung yang ada di atas kalian? Apa burung itu? Yang pertama kata Allah soffatin. Soffat itu kalau dia ngeten nih, mengembangkan, spread out its wing. Jadi sayapnya di sayap gini. Wa yaqbidan. Soffat itu kata benda. Ya, kata benda, ngeten terus kata benda. Wa yaqbidan niku kalau di ngetenaken. Nopo ngeten iki berarti. Ngeten ngepakkan yang begini mengkatupkan. Nah, kalau salah ya, bahasa kula bukola. Yang ngeten dikatupkan ya. Namanya wa yaqbidan. Yaqbidan itu kata kerja. Menariknya Quran ngeten. Jadi kan tingali burung niku. Manuk niku kathah ngeten nih, nopo kathah ngeten nih. Katanya tenang, jadi ningali burung sekali ngeten malih. Jadi posisi burung itu yang paling banyak melebarkan sayap, bukan mengkatupkan sayapnya. Quran Masya Allah, karena seringnya burung itu ngeten, yang ini menggunakan kata benda. Karena yang mengatupkan itu sedikit, yang ini menggunakan kata kerja. Kenapa? Karena kata benda fungsinya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Niki spidol, sampai kiamat jenenge nggih spidol, lah gitu. Masih orang rusak sih spidol rusak, lah ngoten, tetep spidol, lah ngoten. Tapi lek kata kerja mboten. Hari ini saya duduk, itu kata kerja. Loh, pun hilang sekarang duduknya, saya berdiri kan. Karena itu kata kerja niku mboten permanen. Kalau kata benda niku permanen. Jenengan nek disebut jenengan mukmin niku berarti kata benda. Berarti imane nopo? Permanen. Tapi lek jenengan diwastani alladzina amanu niku kata kerja. Belum tentu permanen. Meskipun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya sama. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Sami mawon. Padahal rumuni dalam bahasa Arab berbeda. Itulah kelemahan kita membaca terjemah Al-Quran Al-Karim. Karena tidak bisa menunjukkan mana kata kerja, mana kata benda. Itu bedanya. Oke? Kembali lagi ke mriki. Kata Allah SWT, kamu tidak melihat burung itu. Dia terbang, sayapnya diginiin, sesekali dia begini. Ya. Kata Allah SWT, mayumsikuhunna, siapa yang bisa menahan burung? Dia tetap di atas begini. Ila rahman, kecuali Allah ar-Rahman. Maksudnya yang pertama, karena ini gambaran, jenengan nek mikir ngoten niku gambaran nopo.
Setelah Allah nyatain, ada ancaman loh yang bisa datang tiba-tiba dari bawahmu dan dari atasmu. Terus Allah terus lihat, kalau kamu tidak percaya ada ancaman yang sudah berlaku pada kaum yang dahulu. Terus Allah nyatakan, kamu coba lihat burung deh. Lihat burung itu, dia bisa terbang di udara. Tapi terus siapa yang bisa menahan dia di atas itu? Kalau bukan Allah yang merawatnya dan segala macamnya. Untuk apa Allah gambarin begini itu? Yang pertama, karena Allah mau memperkan betapa hidup singkat kita ini seperti burung. Jadi nanti ngali, sak suwe-suwe ini burung itu melayang. Suwe-suwe nopo? Mencolok. Dia tidak terbang. Berapa lama sih burung itu terbang? Ada yang lama, mungkin karena dia traveling, pindah dari satu benua ke benua. Wonten sing cukup 5 menit, mandek pun. Begitulah hidup kita. Allah yang merawat kita untuk bisa terbang. Sesekali ngeten malih terus. Tapi mau berapa lama kamu terbang itu? Dan yang membuat kamu bisa terbang itu siapa? Allah, aku yang merawat semuanya itu. Hidup itu singkat, kata Allah SWT. Kamu perhatikan deh burung itu. Maksudnya nanti, kita ini kalau bertadabbur dengan Al-Quran, nanti jenengan keluar dari masjid, nonton burung itu bukan hanya sekedar nonton burung. Di otak kita, di pikiran kita, begitu nonton burung, kita muncul di otak kita itu. Awalam yarau ila tayri fawqahum sawfatin wa yaqbitan ma yumsikuna ila rahman. Masya Allah, urip itu cepet deh, tonton manuk itu ngoten dari hidupnya itu. Jadi kita lihat burung itu tidak sekedar melihat burung. Burung menjadi ayatullah, ngijak tanah. Misalnya kita gardening, ya Allah, besok nanti bakal di sini nih. Sewaktu-waktu kita bisa masuk ke dalamnya. Amintum man fis sama ayaksifa bikumul ard. Niku namanya kalau kita pikiran kita sudah tercemari dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi orangnya berpikir dengan Al-Qur'anul Karim. Cara berpikir kita Al-Qur'anul Karim. Lah kita itu mestinya begitu, ngajarin anak-anak kita. Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Sehingga nanti Masya Allah, apresiasi kita kepada alam, kepada apapun saja. Ini maksudnya, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahannya di langit itu kecuali Allah Ar-Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh orang-orang kafir nih yang melawan Allah SWT berada dalam apa kata Allah? Kecuali tidak lain dia berada dalam ghurur, delusion, ketertipuan. Seperti dunia mata ghurur, delusion. Kados wong mabuk lho ndak sadar. Kata Allah, wong sing maksiat dengan Allah, yang menentang Allah, dia itu seperti orang yang linglung sebenarnya, tidak tahu realitas. Seperti anak kita yang besok mau ujian, tapi saya main game main. Kan ya Allah, tidak ngerti dah kalau kita. Soalnya begitu Allah ngingetin. Inil kafiruna illa fi ghurur. Masya Allah ya. Inil kafiruna illa fi ghurur, illa fi ghurur. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan. Karena itu nanti Allah memuji orang yang merasakan ancaman Allah itu dekat. Ya, dan kemudian dari situ dia berubah. Dari situ dia berubah. Itu yang membuat kita ini kepingin agar kita ini punya kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau bukan kuat kesadaran itu, minimal kita sadar bahwa kita ini tidak akan pernah merasa aman. Ancaman Allah ada di mana-mana. Ya, ancaman beralam segala macam. Tapi sekali lagi, jadi kan tidak buatan punya Allah, stres, bingung terus. Ya apa yang kok moro-moro ini anu gini, wah segala macam, tambah bingung. Siapa yang bikin kita merasa aman? Allah. Ma yumsikuhunna illa rahman, illa rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Apa? Bukan ghurur ya, itu belum. Innahu bikulli syai'in basir. Innahu sesungguhnya dia Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu basir, maha melihat Allah SWT. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apa saja Allah lihat. Waktunya terus diterusakan nopo badhe salat nopo kula akhir dengan satu kisah lah. Wonten kisah Abu Bakar Siddiq berkenaan dengan iman begini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gini, mungkin saya tidak tahu apakah saya pernah mengkaji surah Ghafir atau surah Mu'min, kayaknya kemarin kita mengkajinya. Renungkan kalimat yang menarik ya. Katanya Ali bin Abi Thalib untuk sebagai renungan, Abu Bakar niku imannya jauh lebih baik dari iman orang yang diceritakan Allah dalam surah Ghafir ayat 28. Kenapa? Karena orangnya merasa aman karena ada Allah Subhanahu wa taala yang membelanya dari apapun saja. Ini yang menarik yang harus kita tiru, keberaniannya. Meskipun kalau kita lihat kecilnya Abu Bakar, kurusnya Abu Bakar. Kenapa? Karena gak ada iman nih. Orang yang punya iman aman dia. Sekali lagi, saya tambahin satu ayat lagi nanti. Sebenarnya kepingin sampai ayat 22 biar selesai topiknya, tapi kita mau sholat dulu. Saya ayat ke-20 lah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Kata Allah SWT, kamu itu loh tentang Allah SWT. Memangnya kamu punya pasukan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman, apakah ini tentaramu ini? Sekarang kalau kita pikirkan, memangnya orang Quraisy itu gak ada tentara kayak apa? Kalau mau dibandingkan dengan Firaun, gak ada apa-apanya. Sangat kecil, sangat tidak berkuasa, sangat rentan. Kalau mau dibandingin dengan kisah-kisah orang-orang yang melawan Allah yang jauh lebih kuat, suku Iran, Namrud dan pasukannya, Firaun dan pasukannya. Dan terus ini ada sekelompok masyarakat yang tidak terlatih dalam peperangan, bahkan tidak sebagaimana Romawi Persia. Terus melawan Allah SWT. Kata Allah, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Memangnya ini tentaramu. Kamu punya tentara apa yang kamu mau gunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman? Dan yang menarik, Allah tetap menggunakan namanya Ar-Rahman. Untuk apa? Untuk membuat kita ini menjadi syok. Bukan digandengkan dengan nama Allah yang lain, misalnya Al-Jabbar, Al-Qahhar, atau yang nama yang lain. Tapi Ar-Rahman, Allah itu tetap merawat kita, nyayangin kita. Masya Allah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Sungguh kalian itu tertipu. Sungguh orang-orang kafir itu tidak lain berada di dalam ketertipuan. Saya cepatkan saja ya, biar pertemuan mendatang sudah beda. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Amman, kata Allah, apakah kamu, orang-orang ya, apakah dia, maksudnya Allah SWT, yang memberikan rizki kepada kalian ya. Bagaimana jika dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih rizki kepada kalian, kemudian menahan rizkinya untuk tidak diberikan kepada kamu. In amsaka rizqah ballaju fi utuwin wa nufur. Akan tetapi kamu terus saja laju fi utuwin wa nufur. Saya singkatkan ya. Jadi yang pertama, Allah ngingatin sama kita ada tentara ya, yang ditunjukkan oleh Allah SWT sekarang di bumi, sementara yang satunya yang dari langit, untuk nunjukin matchingnya tadi. Yang satu azabnya dari bumi, satu azabnya dari langit. Yang amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, ini datangnya dari bumi. Yang satunya yarzuqukum in amsaka rizqah, datangnya dari langit, karena rizki itu dari langit. Allah nunjukin sebagai bentuk komparasi ya, singkatnya. Kata Allah SWT, sekarang coba kamu pikirkan, sewaktu-waktu bisa saja Allah itu menahan rizkinya sehingga tidak ada lagi rizki. Kenapa dengan semuanya itu semuanya kamu terus saja memaksiati Allah SWT? Karena ada dua hal, kata Allah. Orang itu, termasuk orang Quraisy terutama, tidak mau menerima dakwahnya Rasul karena dua hal. Laju fi utuwin, yang pertama. Yang kedua, nufur. Laju itu kalau orang masuk ke dalam karena arogan. Orang yang tidak mau menerima, kekeh dengan pendapatnya ya, karena arogan. Meskipun dia tahu dia salah,
tapi dia nggak mau karena arogannya, terus tenggelam, namanya laju fi utuwin. Jadi fi utuwin dalam kesewenang-wenangannya. Jadi kalau dia amat sangat keterlaluan kesalahannya, kesewenang-wenangannya, dia terus meskipun dia salah tetap aja. Ini namanya laju fi utuwin. Seperti orang yang tenggelam dari maksiat, dengan terus nasihati, wis lah ojo terus nolaca, anu ati apa? Itu namanya laju fi utuwin. Laju fi utuwin. Yang pertama, yang kedua nufur. Nufur itu nggak mau deket-deket, dia mau lari, mau berpaling darinya. Jadi orang itu kalau menjauhi agama itu karena dua hal. Satu, karena memang dia tidak suka dan dia mau mempertahankan maksiatnya, kesombongannya, kesewenang-wenangannya, dan dia tahan itu sekuat-kuatnya, yang pertama. Yang kedua, karena memang dia lari darinya. Nah, kalau dua ini jadi satu, maka akan sangat susah orang untuk bisa taubat kepada Allah SWT. Kata para ulama, kalau yang nomor satu, ini yang menjadi penyebab utama orang susah. Kalau yang nomor dua, itu masih mudah untuk dinasihati. Ini orang yang jauh dari agama, tidak pernah dengerin agama. Ada sekian banyak orang yang tidak peduli sama masjid, tapi orangnya baik. Tapi ya nggak sholat, nggak tempundi-pundi. Kenapa? Karena dia ada sesuatu yang lain yang dia seriusin. Dan agama itu dianggap tidak penting lah. Namanya nufur. Orang yang kayak begini jauh lebih mudah untuk kita ajak. Tapi laju fi utuwin ini susah. Nah kalau dua ini campur jadi satu, laju fi utuwin ditambah nufur pun komplek nih. Ini seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Orang-orang kafir Quraisy yang kemudian beriman kepada Allah SWT itu adalah karena mereka cuman nufur. Dia serius di bisnisnya, tidak mikirin Nabi Muhammad SAW, biarlah orang itu. Kayak begitu. Nah itu diingatkan oleh Allah SWT, orang-orang yang ini yang tidak mau taat kepada Allah karena dua hal itu. Laju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Detail dari ayat yang ke-22 insyaallah kita akan diskusikan di pertemuan mendatang tentang kontras dari orang yang berjalan dengan mukanya terus ke bawah ya, bahkan mukanya ini yang ditanahkan sebagai simbol apa? Ada orang yang fokus hidupnya melihatnya ke bawah terus, melihat kemana ini? Ke bumi, ke dunia. Tidak pernah dia dongak ke atas, tidak pernah dia memperhatikan ayat Allah alam semesta. Fokusnya dulu terus. Wonten wong sing wonten niku. Salah satu maknanya afamayamsi mukibban ala wajhihi, nurutin nafsunya terus seperti hewan niku. Hewan niku wonten, kewan niku mata sing nyucuki tanah terus, ketabrak akhirnya. Nanti Allah memperingatkan itu. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Boten selesai saya boten detail di ayat yang ke-22, 21, 22-nya. Nanti insyaallah kita akan detailkan di pertemuan mendatang sambil kita masuk ke kehidupan yang singkat dan kapannya insyaallah. Demikian wonten tanya jawab ya, kita sudahkan saja, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.